Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sobat semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap semangat. Baiklah sobat, pada kesempatan video kali ini saya akan menginformasikan cara daftar bantuan UMKM. Tentu ini adalah cara yang terbaru, dan di sini juga saya akan menjelaskan alur daftar hingga nanti uang tersebut bisa dicairkan. Nah, jadi di sini bagi teman-teman harus menyesuaikan dengan syarat dan ketentuan jika ingin mendaftarkan bantuan UMKM senilai 1,2 juta di tahun 2021 ini. Syarat yang pertama, pastikan teman-teman warga Indonesia memiliki nomor induk kependudukan, memiliki usaha, bukan ASN, TNI, Polri, serta pegawai BUMN maupun BUMD, tidak sedang menerima kreditan pembiayaan KUR atau perbankan. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP domisilin usaha yang berbeda, dapat melampirkan surat keterangan usaha ataupun SKU. Selanjutnya di sini untuk cara daftar, kita hanya memerlukan beberapa data yang akan kita berikan kepada lembaga pengusul. Contohnya seperti NIK, nama lengkap, alamat sesuai KTP, bidang usaha, dan juga nomor telepon. Nah, di sini jika kita telah mengikuti syarat dan ketentuan seperti berikut, maka kita bisa melakukan pendaftaran BPUM pada tahun 2021 ini. Jadi untuk pendaftaran BPUM kita bisa melakukan secara online maupun secara offline. Jika kita menggunakan secara online, maka kita akan melakukan pengisian formulir secara online. Ini dia. Selanjutnya bagi teman-teman yang akan melakukan secara offline, maka kita wajib datang ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten sobat masing-masing. Ada beberapa daerah yang hanya bisa melakukan secara offline. Nah, oke sobat, selanjutnya di sini ada contoh pengumuman bahwasanya untuk BPUM telah dibuka dan cara untuk pendaftarannya. Baiklah sobat, sebelum lanjut dalam videonya, alangkah lebih baik bagi sobat yang baru saja gabung untuk subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi terpenting terkait program bantuan pemerintah yang lainnya juga. Jadi jangan ragu-ragu sobat, subscribe sekarang juga. Oke, kita kembali masuk ke dalam pokok pembahasan kita. Jadi di sini ada informasi selembaran. Biasanya selembaran ini akan ditempelkan pada papan pengumuman di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten sobat masing-masing. Di sini bisa kita lihat ya, ada cara daftarnya yaitu secara online. Dan untuk linknya bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini dia, ini adalah cara secara online. Jika kita menggunakan cara online, maka kita akan mengisi data diri kita di Google Form ya. Biasanya kita akan memasukkan NIK, nama, kecamatan, kelurahan, alamat lengkap, dan juga nomor HP. Pastikan nomor HP tersebut adalah nomor HP yang aktif dan bisa menerima SMS. Selanjutnya untuk data usaha sesuaikan dengan usaha apa yang sedang sobat rintis. Dan bagi teman-teman yang daerahnya tidak menyelenggarakan secara online, maka kita wajib datang ke Dinas Koperasi dan UKM, di mana kita akan menyerahkan persyaratan seperti berikut. Ini adalah salah satu contoh kita daftarnya itu secara offline. Yang pertama nih persyaratannya, mengisi pernyataan dan formulir usulan peserta program bantuan produktif usaha mikro. Selanjutnya yang kedua, fotokopi KTP elektronik. Selanjutnya nomor 3, fotokopi surat izin usaha, NIB, IUMK, ataupun surat keterangan usaha dari desa maupun kelurahan. Selanjutnya nomor 4, foto pelaku usaha mikro bersama produk ataupun usahanya yang di print. Jika kita melihat di sini, semuanya dalam bentuk print out yang akan kita serahkan ke Dinas Koperasi Kabupaten kita masing-masing. Nah, selanjutnya di sini bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran offline maupun online ke Dinas Koperasi ataupun UKM Kabupaten sobat. Nah, di sini untuk Dinas Koperasi maupun UMKM daerah sobat itu adalah sebagai lembaga pengusul. Selanjutnya dari lembaga pengusul akan menyerahkan data tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Barulah di sini di Kementerian Koperasi ini akan terjadi yang namanya proses seleksi. Selanjutnya setelah proses seleksi selesai, maka data tersebut akan diberikan kepada bank penyalur seperti Bank BRI. Selanjutnya, apabila di Bank BRI ini telah menyelesaikan proses seleksi, maka kita bisa mengecek bahwasanya kita itu sebagai penerima ataupun bukan dengan melalui
e-form. Nah, contohnya seperti ini sobat. Di sini kita bisa mengecek bahwasanya kita sebagai penerima ataupun bukan bisa melalui e-form. Ini dia e-formnya, e-form.bri.co.id. Contoh teman-teman yang termasuk sebagai penerima, maka akan ada keterangan nomor EKTP terdaftar sebagai penerima BPUM atas nama ini dengan rekening ini. Untuk verifikasi dan pencairan hubungi kantor BRI terdekat membawa EKTP. Jika kita mendapatkan SMS juga bisa saja ya. Nah, SMS-nya contohnya seperti ini. BRI Info, nasabah yang terhormat, Anda terdaftar sebagai penerima Banpres Produktif ataupun BPUM. Untuk verifikasi dan pencairan silahkan menghubungi kantor BRI terdekat dengan membawa EKTP. Ini adalah contoh notifikasi yang lolos ya. Dan untuk linknya nanti akan saya masukkan. Untuk e-form BRI ini akan saya masukkan dalam kolom deskripsi. Nah, selanjutnya di sini setelah kita mendapatkan informasi bahwasanya kita sebagai penerima atau bukan, tentu kita bisa mengetahui sebenarnya kita itu tidak lolos ataupun lolos. Nah, bagi teman-teman yang tidak terdaftar dalam e-form tersebut, dipastikan tidak akan lolos, entah terdaftar di e-form BRI maupun tidak mendapatkan SMS. Apabila teman-teman mendapatkan SMS maupun terdaftar di e-form BRI seperti ini, maka kita akan lanjut ke tahap pencairan. Nah, untuk alur tahap pencairan seperti ini sobat. Dari Kementerian Koperasi dan UKM akan menyalurkan data dan juga dana ke bank penyalur. Nah, bank penyalur tersebut memberikan informasi kepada kita melalui e-form maupun SMS yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, di sini kita wajib memverifikasi data yang akan kita lakukan di bank penyalur, contohnya Bank BRI. Nah, jadi untuk secara garis besarnya, karena ini baru saja dibuka, teman-teman silahkan konfirmasi ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten sobat masing-masing. Karena seperti yang kita ketahui, untuk SK secara resmi sudah dikeluarkan ya, kemarin sudah saya jelaskan dalam video saya yang kemarin, ini dia. Nah, di sini untuk perubahan anggaran di mana yang tahun lalu adalah 2,4 juta, sekarang dirubah menjadi 1,2 juta rupiah. Oke, bisa kita lihat di sini dalam pasal 3. Selanjutnya di sini untuk yang menerima pun ternyata yang sudah pernah menerima di tahun lalu bisa juga menerima di tahun ini. Apalagi bagi teman-teman yang belum pernah menerima, tentu berharap ya bisa mendaftarkan diri agar bisa menerima BPUM tahun 2021 ini. Selanjutnya di sini bisa kita lihat lagi untuk informasi ini adalah informasi yang sangat update sekali. Karena di sini baru saja ditetapkan ya pada 17 Maret 2021 untuk SK ini keluar dan dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Di sini sudah sangat resmi sekali karena sudah ada SK-nya. Silahkan koordinasi ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten sobat masing-masing. Karena pada dasarnya nanti adalah kebijakan tiap daerah untuk menyelenggarakan pendaftaran secara online maupun secara offline. Oke sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Like video ini dan share pada teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan masukkan dalam kolom komentar ataupun bisa langsung DM ke Instagram saya. Untuk link saya masukkan dalam kolom deskripsi. Baiklah sobat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.